Pemerintah telah membentuk tim pengkajian Undang-Undang ITE. Tim ini akan mendalami pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang selama ini menjadi polemik. Meski sudah membentuk tim, namun sampai dengan saat ini arah dari pengkajian Undang-Undang ITE oleh pemerintah masih abu-abu. Apakah memang ini akan direvisi, terutama untuk pasal-pasal yang dianggap karet, atau hanya disampaikan atau dalam bentuk pedoman ataupun interpretasi saja? Sejumlah kelompok masyarakat sipil pun juga sudah menyoroti karena menginginkan adanya revisi terhadap Undang-Undang ITE. Apa saja yang akan dikaji oleh tim ini? Kemudian sejauh mana tim akan mendengar suara publik? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Pak Sugeng Purnomo, Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE. Selamat malam Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhardt, kabar baik. Dan ada Mas Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif dari LBH Pers. Selamat malam Mas Ade, apa kabar? Malam, baik Mas Reinhardt. Baik, kita membahas babak baru dari wacana ya revisi Undang-Undang ITE karena sifatnya masih didiskusikan. Karena sudah ada tim yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang sudah diumumkan tadi dengan Pak Sugeng sebagai Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE. Pak Sugeng, ini kan tugasnya kalau yang tadi kami tangkap dari pernyataan Pak Menko Polhukam, ini akan mendalami aturan yang selama ini dianggap mengandung pasal karet, baik dari sisi implementasi ataupun kemudian substansinya. Nah, ke depan tim kajian di bawah Anda ini apa saja yang akan dilakukan, Pak? Apa saja yang akan dikaji dan seperti apa ke depannya? Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko di dalam rilis kepada kawan-kawan media, bahwa tim ini terbagi menjadi dua subtim. Subtim pertama tugasnya adalah untuk merumuskan atau untuk melihat atau membuat kajian terkait dengan implementasi dari Undang-Undang ITE ini. Apakah implementasinya yang selama ini ditegakkan oleh kawan-kawan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan semangat penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang ITE? Itu yang tim pertama. Kemudian yang subtim kedua itu melakukan kajian terkait dengan, kan banyak pihak ini mengatakan bahwa ini ada pasal karet lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, kita coba mengkaji apakah pasal-pasal itu masih tetap akan diberlakukan, ataukah pasal-pasal itu perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi atau perbaikan. Jadi kira-kira seperti itu yang terkait dengan tugas dari tim ini. Demikian Mas Reinhardt. Oke, bahwa kemudian ada dua subdit itu, Pak Sugeng, yang tadi sudah kita diskusikan juga sebetulnya. Ada yang kemudian soal revisi, ada soal interpretasi. Nah, ini kan yang kemudian agar masyarakat tidak menjadi bingung, mengapa kemudian perlu ada interpretasi lagi? Iya, jadi saya perlu luruskan, tidak ada tim interpretasi. Karena begini, hukum tidak boleh diinterpretasikan. Hukum ya bicara dari pasal-pasal yang ada di situ. Kita tidak boleh menafsirkan hukum secara analogi. Jadi yang ingin dikaji oleh tim satu atau di dalam tugasnya itu adalah untuk memastikan apakah selama ini pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan harapan dari pemberlakuan Undang-Undang ITE. Makanya nantinya akan disusun pedoman terkait dengan implementasi atau pelaksanaan atau penegakan hukum terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Jadi bukan menginterpretasikan, tapi bagaimana implementasinya untuk bisa dijaga bahwa itu sudah dilakukan secara benar. Tapi akan ada pedoman, Pak. Pedoman itu bukankah kemudian nanti wujudnya adalah bentuk seperti menginterpretasikan undang-undangnya, Pak? Atau bagaimana sebetulnya? Ya, sama sekali tidak menginterpretasikan. Tapi untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan penegakan hukum, itu sudah dilakukan secara benar. Baik terutama dari sisi ketentuan hukum acaranya. Karena kan begini, di dalam Undang-Undang ITE itu juga merujuk pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Jadi tetap akan mengkaji bagaimana implementasi dan juga secara substansi dari Undang-Undang ITE ini yang kemudian akan menjadi kerja-kerja dari tim kajian Undang-Undang ITE yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Saya akan ke Mas Ade kalau begitu. Mas Ade, sudah ada tim ini Mas, dibentuk langsung oleh Menko Polhukam. Tadi siang sudah konvers. Apakah sudah konkret sampai di situ Anda melihat langkah pemerintah? Ya, sampai saat ini sudah konkret gitu ya. Namun kami juga memiliki catatan terhadap tim yang ditunjuk sebenarnya. Oke, seperti apa? Ya,
Ya, kalau misalkan kita lihat tim yang ditunjuk gitu ya, komposisinya itu jelas lebih dominan kepada yang terhadap pro undang-undang ITE. Kalau misalkan kita lihat konteksnya ya. Jadi harapan untuk mendorong revisi perubahan atas pasal-pasal yang bermasalah ini menjadi tidak terlalu semangat pada sebelumnya, karena timnya kita lihat misalkan di beberapa tim yang sudah dituangkan di dalam keputusan itu track recordnya ternyata memang sangat mendukung terhadap adanya undang-undang ITE, khususnya pasal-pasal yang kita permasalahkan ini. Jadi kami cukup ya dibilang optimis, itu kita tidak terlalu optimis karena timnya tidak terlalu ideal kalau dalam pengkajian. Nah, yang Anda maksud timnya diisi oleh orang-orang yang pro undang-undang ITE ini siapa saja? Karena kan sudah ada nama-namanya nih yang sudah disampaikan. Mungkin Anda juga bisa sampaikan menurut LBH Pers ini rasa-rasanya lebih berat kepada yang pro undang-undang ITE. Ya, misal contohnya satu ada ketua tim sub 1 misalkan ada Pak Henry misalkan ya, Pak Prof Henry. Kita bisa lihat wawancara di berbagai media bagaimana standing Pak Henry terhadap undang-undang ITE. Itu menunjukkan bahwa Pak Henry posisinya ada di sana. Dia benar-benar terlihat tidak sepakat dengan konteks-konteks yang bahwa undang-undang ITE ini pasal karet yang bergulir di publik bahwa ini terdapat ada rasa ketidakadilan dalam pasal itu. Prof Henry selalu membela bahwa ini sudah ideal gitu. Jadi harapan untuk memberikan ini kajian kepada tim itu cukup meragukan, begitu sih Pak. Oke, jadi Anda melihat ini sudah konkret, tapi begitu melihat nama-namanya, kok rasa-rasanya agak-agak pesimistis begitu ya dari nama-namanya bahwa akan berujung pada revisi Undang-Undang ITE. Pak Sugeng mungkin bisa direspon Pak, meskipun ini belum juga melakukan kajian atau belum bekerja secara taktis begitu, karena baru dibentuk dan lain sebagainya. Tapi dari komposisinya sudah ada pihak-pihak yang agak meragukan Pak. Iya, jadi begini, barangkali masyarakat dan tadi yang disampaikan Mas Adi perlu menunggulah hasil kerja tim ini. Saya ingin menginformasikan bahwa tim ini terdiri dari berbagai kementerian lembaga. Jadi terdiri ada Kemenko Polhukam, kemudian ada Kemenko Info, ada Kemenkumham, ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada BSSN, ada Kompolnas, ada Komisi Kejaksaan. Lah yang diceritakan Mas Adi itu baru satu. Nah, saya ingin menyebutkan sekarang jumlah orang yang ada di dalamnya. Tim ini komposisinya itu ada ketua dan sekretaris. Kebetulan saya ketuanya, sekretarisnya Pak Imam Marsudi. Nah, kemudian ada di bawahnya 2 subtim. 2 subtim itu terdiri dari subtim 1, itu ketuanya tadi disebut oleh Mas Ade, Prof Henry Sugianto. Itu ada ketua plus sekretaris dan 12 anggota. Berarti tim 1 sendiri ada 14. Nah, kemudian tim 2 ada ketua, ada sekretaris dan ada 11. Berarti ada 13. Jadi dari melihat jumlah dan katakanlah perwakilan dari kementerian lembaga, saya kira ini merupakan hal yang perlu diyakini bahwa tim ini akan bekerja dengan baik untuk melihat bukan hanya semata-mata perlu tidaknya revisi, tapi untuk menentukan kajiannya adalah bagaimana cara implementasinya telah dilakukan secara benar. Oke. Jadi begitu. Oke, jadi biarkan tim ini dulu bekerja begitu ya Pak Sugeng yang Anda maksud. Oke. Iya, tentu. Ya. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan. Pada saat rapat perdana tadi saya sampaikan, tugas tim saat ini adalah mendengar. Bukan kita berpendapat, tim mendengar. Siapa yang didengar? Para narasumber. Oke. Kita sudah menentukan kira-kira narasumber yang akan kita undang untuk kita dengar pendapatnya, diantaranya akademisi kita masukkan, mungkin praktisi kita masukkan, tenaga ahli kita masukkan, termasuk korban dan pelaku tindak pidana ITE, kemudian termasuk asosiasi dari media kita bisa masukkan. Atau kalau ada usulan narasumber yang lain kita akan tampung. Oke. Sekali lagi,
tim ini tidak memperdebatkan soal revisi atau tidak revisi. Saat ini tahapannya adalah kita mau mendengar. Nah, termasuk kalau Mas Ade mau menyampaikan pendapatnya juga boleh. Baik. Oke, karena tim pertama akan mendengar di segmen berikutnya, saya akan biarkan Mas Ade untuk menyampaikan apa saja poin-poin sorotan dari LBH Pers terhadap pasal-pasal karet tentunya yang kemudian menjadi sorotan agar Pak Sugeng juga mendengar dan juga menanggapi. Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kami akan lanjutkan diskusi bersama dengan Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE Pak Sugeng Purnomo dan juga dari LBH Pers ada Mas Ade Wahyudin. Mas Ade silakan, karena tim ini juga akan mendengar sebanyak-banyaknya masukan dari publik. Meskipun selama ini sebetulnya sudah banyak sekali kritikan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan Undang-Undang ITE. Apa yang menjadi poin-poin sorotan Anda, terutama untuk pasal-pasal karet yang selama ini kerap kali menjadi polemik, Mas? Ya, oke, terima kasih. Yang pertama dari pasal 26 ayat 3. Pasal 26 ayat 3 ini terkait dengan penghapusan informasi. Yang sebenarnya di ujungnya menjadi ganjalan, kenapa harus berdasarkan penetapan pengadilan? Artinya kalau berdasarkan penetapan pengadilan, si publishernya tidak dilibatkan. Ini ada sepihak, sehingga akan ada potensi pelanggaran hak di sana. Itu yang pasal 26 ayat 3. Nah, kemudian pasal 27 ayat 1 terkait dengan kesusilaan. Kita mendorong pasal ini dicabut karena memang kita sudah memiliki undang-undang pornografi kan. Jadi kita cukup menggunakan undang-undang itu karena dalam pasal 27 ayat 1 ini terbukti cukup banyak korban yang terjerat dalam kasus ini yang sebenarnya itu tidak layak didorong kepada pasal 27 ayat 1. Jadi definisinya dalam undang-undang ITE ini terlalu luas terkait dengan kesusilaan. Nah, kemudian terkait dengan 27 ayat 3. 27 ayat 3 memang problem yang klasik gitu ya. Tapi dengan adanya 27 ayat 3 malah itu memperburuk 310 dan 311 yang adanya di KUHP. Yang dorongan kami sebenarnya soal defamasi ini sudah seharusnya diarahkan ke konsep perdata, bukan lagi pidana gitu ya. Nah, kemudian 28 ayat 2. Nah, 28 ayat 2 ini terkait dengan propaganda kebencian. Yang pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi para pengkritik juga gitu ya. Kita bisa lihat kasus-kasus yang mengkritik presiden, mengkritik lembaga ataupun kementerian dikenakan pasal ini. Yang sebenarnya itu sangat tidak layak menggunakan pasal ujaran kebencian ini. Karena pasal penghinaan presiden sudah dihapuskan oleh MK. Nah, kemudian terakhir terkait dengan pengaturan pemblokiran. Kita lihat di kasus pemblokiran ataupun pemutusan internet di kasus Papua misalkan, itu pemerintah terbukti melanggar hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya dalam pemutusan internet itu harus ada due process of law yang jelas sehingga setiap warga negara itu merasa terjamin haknya. Gitu, Mas. Oke, baik. Tapi Mas Ade, kalau tadi kan Pak Sugeng mengatakan tim saat ini belum pada tataran bukan untuk memperdebatkan apakah revisi atau tidak, tapi masih mendengarkan. Apakah menurut Anda memang tepat sampai di situ atau memang ya kan sudah jelas yang selama ini menjadi pasal-pasal karet, ya itu saja kemudian fokus untuk direvisikah atau diperbaiki dan lain sebagainya? Ya, kami menghargai upaya tim kajian yang akan dilakukan gitu ya. Ya, silakan dilakukan kajian, tapi dengan beberapa persyaratan, misalkan juga libatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM ataupun akademisi-akademisi yang juga peduli terhadap hak asasi manusia. Saya pikir itu juga menjadi poin penting gitu ya, sehingga nanti rekomendasinya bukan hanya sekedar ini didorong perubahan atau seperti apa, tapi lebih besar lagi bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia harus menjadi rekomendasi untuk dilindungi oleh pemerintah. Oke, baik. Pak Sugeng, mengapa kemudian masih perlu melihat ataupun mengkaji kembali soal pasal-pasal karet ini menurut Anda? Karena kan sebetulnya selama ini yang sudah menjadi sorotan publik cukup besar adalah si pasal-pasal karet ini yang sudah dianggap ini multitafsir sekali dan kerap kali membuat polemik di masyarakat. Kenapa, Pak Sugeng? Ya. Jadi kalau ada pihak yang menyatakan bahwa ada pasal-pasal karet yang multitafsir, itu memang faktanya ada yang berpendapat demikian. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat itu bukan pasal karet. Nah, makanya tadi saya sampaikan, saat ini tim akan mendengar. Dari siapa? Dari semua pihak. Tadi kalau Mas Ade menyampaikan Komnas HAM diundang, akan kita undang. Tidak ada masalah. Jadi
kita ingin mendapat masukan dari berbagai pihak, baik yang pro untuk revisi maupun yang kontra dengan revisi. Kemudian baru kita akan diskusikan. Kalau tadi disarankan akademisi juga kita undang, di dalam SK Pak Menko juga disebut akademisi juga ada. Jadi jangan khawatir. Semua pihak yang kira-kira bisa memberikan, menurut kami bisa memberikan pemahaman tentang gas dari tim ini akan kita undang. Makanya tim ini diberikan waktu yang cukup leluasa karena kita berpikir banyak pihak yang akan kita mintai pendapat terkait dengan penyelesaian tugas yang diwajibkan atau dibebankan oleh tim untuk melakukan kajian di dua sisi tentang implementasi maupun dalam tataran perlu tidaknya dilakukan revisi. Oke, baik Pak Sugeng, tapi kalau menurut Anda, apakah dalam Undang-Undang ITE ini benar Anda melihat ada pasal-pasal yang dianggap ini atau multitafsir atau bisa menjadi pasal karet? Saya selaku ketua tim pelaksana tidak akan mengatakan itu. Karena nanti Mas Ade sudah bilang ada salah satu ketua tim katanya itu yang pro Undang-Undang ITE. Saya kan tidak netral nanti. Ya. Makanya saya katakan waktunya tim ini untuk mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak. Oke mendengar Pak Sugeng. Tapi kan karena kan tenggat waktunya cukup singkat ya, 2 bulan saja. Oke lah kalau sekarang mungkin masih mendengar berbagai macam masukan dari beragam pihak begitu ya. Tapi kira-kira atau arahnya dalam tim ini pasal-pasal yang dianggap masyarakat ataupun sebagian kalangan ini adalah pasal karet, ini bentuk mengkajinya akan seperti apa, Pak Sugeng, agar hasilnya betul-betul secara signifikan dan sesuai dengan apa yang diharapkan? Jadi begini, pertama kita akan mendengar pendapat berbagai pihak. Kemudian tentu kita akan merujuk dengan berbagai ketentuan yang memang sudah berlaku saat ini. Jadi memang ini tidak bisa kita hanya mendengar dari pihak-pihak yang katakanlah terbatas. Kita akan membuka pintu seluas-luasnya terhadap berbagai informasi yang akan diberikan kepada kami untuk kita buat kajiannya dan tentunya akan dirundingkan di dalam tim. Nah, di dalam ending perjalanan dari tim ini adalah membuat laporan yang di dalam laporan itu di akhirnya itu ada rekomendasi yang akan disampaikan baik oleh tim 1 maupun tim 2 yang terkait akan dilakukan revisi atau tidak revisi. Ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya hasil kerja tim 2. Karena yang dipersoalkan ini revisi apa tidak revisi. Seperti tadi Mas Hadi sampaikan juga begitu. Tapi sebenarnya pemerintah bukan masalah itu saja. Tetapi yang akan disiapkan oleh pemerintah adalah untuk membuat pedoman sehingga pelaksanaan dari Undang-Undang ITE ini sesuai dengan harapan pada saat undang-undang ini dilahirkan. Oke. Jadi nanti tim juga akan membuat pedoman ya, kalaupun kemudian ini apakah nanti akan direvisi ataupun tidak, pedoman itu akan tetap ada memang, Pak Sugeng? Ya, rekomendasinya memang begitu. Untuk menyusun satu pedoman sehingga pada saat implementasi dari penegakan hukum terkait dengan Undang-Undang ITE ini memang betul-betul seragam. Baik, Mas Ade, tanggapan Anda, Mas Ade? Ya, bagi kami terkait dengan pedoman tanpa adanya revisi gitu ya, itu sama aja ini ya, tidak menyelesaikan masalah di akar gitu ya. Karena kami melihat dari tahun 2008 gitu ya, kemudian revisi yang hanya menurunkan sanksi pidana di 2016, ternyata itu makin meningkat. Dan kami duga di tahun 2016 itu kan terdapat penghapusan pasal terkait dengan proses izin dari pengadilan soal penyitaan ya, kemudian juga penangkapan itu kan harus ada izin dari pengadilan kalau di Undang-Undang ITE lama. Dan itu dihapuskan di tahun 2016 gitu ya. Sehingga bisa jadi maraknya kasus gitu ya dan maraknya kriminalisasi yang menjerat aktivis ataupun masyarakat karena memang kontrol terhadap itu dilepas gitu. Jadi nggak perlu lagi izin kepada pengadilan terkait dengan akan
paksa gitu ya, soal geledah, soal penangkapan gitu. Sehingga hal-hal yang sebenarnya sudah baik di 2008, kemudian di 2016 dihapuskan yang soal proses ininya, pemacaranya, dan akhirnya kasus masih terus meningkat, atau bahkan kalau kita tetap membiarkan undang-undang ITE ini berlaku, ini bisa jadi akan terus menjadi alat untuk menyerang kebebasan berpendapat gitu ya. Oke, baik Mas Adi, tapi kalau kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng ya, bahwa kan ada juga pihak-pihak yang kontra terhadap revisi Undang-Undang ITE ini dengan berbagai argumentasi juga. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan kita juga melihat bahwa ternyata Undang-Undang ITE juga sempat di-JR-kan ke MK, tapi juga ditolak. Ini kenapa? Apa pandangan Anda soal itu? Ya, yang sudah pernah di-JR misalkan 27 ayat 3. 27 ayat 3 memang secara konstitusional itu masih ada di KUHP gitu. Sehingga ya kalaupun misalkan itu dihapuskan di KUHP sudah ada. Dan perlu diingat saat itu ketua MK-nya adalah Pak Mahfud yang juga menolak judicial review itu. Dan ini yang menjadi juga catatan kami seberapa serius pemerintah untuk melakukan pembenahan Undang-Undang ITE ini. Nah, itu Mas. Oke, baik. Kita break terlebih dahulu, nanti saya akan ke Pak Sugeng lagi untuk juga membahas kembali ke tugas dari tim masing-masing, terutama untuk tim 2 yang menelaah substansi Undang-Undang ITE ini untuk perlu atau tidaknya direvisi. Nah, ini selain kemudian mendengar apa yang kemudian akan dilakukan juga oleh tim ini agar kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan diharapkan. Pak Sugeng, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Yang dibentuk oleh pemerintah berkaitan dengan wacana revisi Undang-Undang ITE. Saya ke Pak Sugeng lagi sebagai ketua tim. Pak Sugeng, kalau kita lihat kan di sub yang tim yang kedua, ini kan memang fokus untuk perlu atau tidaknya kemudian mengkaji Undang-Undang ini perlu atau tidak untuk direvisi. Bukankah kemudian Pak Sugeng kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam tweet ya, yang menjadi kemudian awal ini mulai ramai kembali diperbincangkan. Semangat awal Undang-Undang ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan juga produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka Undang-Undang ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Nanti bagaimana Pak, tim ini kemudian akan bekerja agar dapat hasil yang memang sesuai apa yang diharapkan, apalagi juga arahan bahwa memang ini dihapus pasal-pasal yang multitafsirnya, Pak Sugeng. Ya, jadi memang terbitnya keputusan Pak Menko membentuk tim ini memang dimulai dari harapan Bapak Presiden terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ITE yang perlu dilakukan revisi. Itu memang awal mulanya. Nah, kemudian pada saat tim ini disusun, harapannya bukan semata-mata kita bicara revisi. Karena bisa juga, kalau tidak direvisi, mungkin implementasinya yang perlu diluruskan. Makanya dibentuklah 2 tim. Tim yang pertama menyusun tentang pedoman bagaimana implementasinya. Nah, kemudian tim yang kedua nanti akan mengkaji perlu tidaknya. Makanya itu saat ini sekali lagi saya hanya bisa mengatakan waktunya tim mendapat masukan dari berbagai pihak. Nah, setelah itu kami akan mendiskusikan di dalam, kemudian akan membahasnya ini bersama-sama, kemudian kami akan menentukan rekomendasinya seperti apa. Perlu atau tidak dilakukan revisi. Kalau perlu dilakukan revisi tentu kita memberikan alasan-alasannya. Kalau tidak perlu dilakukan revisi, tentu kami juga memberikan alasan atau dasar-dasarnya. Jadi saya kira kita beri waktu dulu lah untuk bekerja. Oke, Pak, meskipun belum bekerja, tapi ada beberapa pihak yang sudah mulai agak-agak pesimis bahwa ini tampaknya memang bukan akan berujung pada revisi pasal-pasal karet, tapi hanya sekedar pedoman saja, seperti yang disampaikan sejak awal. Apalagi itu juga Mas Adi katakan, ya meskipun tadi juga sudah dijawab ya soal komposisi. Nah, ini bagaimana menjawab dan memastikan bahwa tim ini akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi banyak masyarakat, Pak, banyak kalangan? Jadi ini sulit untuk mengatakan hasil akhir dari tim ini. Kenapa? Karena memang kita baru melakukan rapat pertama pada hari ini setelah Pak Menko
memberikan pengarahan bersama Pak Menkominfo terhadap tim ini. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mendiskusikan terhadap hal-hal yang terkait dengan materi atau substansi dari undang-undang ITE ini. Jadi tidak ada arahan ini harus revisi atau ini tidak harus revisi. Tapi kami melakukan tahapan-tahapan yang nantinya akhir dari perjalanan tim ini adalah rekomendasi. Nah inilah yang akan kita publish. Tentunya kita laporkan pada Pak Menko terlebih dahulu yang telah memberikan perintah. Oke, 2 bulan ke depan ya Pak Sugeng akan bekerja, mengkaji dan lain sebagainya? Ya, Dan kami berharap, kami sepakati tadi, seperti tadi di awal saya sampaikan, keputusan Menko ini diberikan waktu 3 bulan. Pak Menko minta 2 bulan. Dan kami memang komitmen bersama tim pada saat rapat tadi, bahwa kami akan berusaha 2 bulan. Tapi kami akan upayakan, andainya memungkinkan semua masukan itu sudah kami terima, kami kalau bisa bekerja lebih cepat, itu akan lebih baik. Karena kita sama-sama tahu bahwa hasil kerja dari tim yang dibentuk Pak Menko Polhukam ini sangat diharapkan, sangat ditunggu masyarakat. Terutama yang tadi disampaikan Mas Adi adalah hasil kerja tim 2. Revisi atau tidak revisi tadi. Oke, baik Mas Ade, revisi atau tidak revisi, tim 2, artinya memang tim 2 ini yang memang perlu untuk disoroti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi atau bagaimana? Ya, menurut saya kedua tim ini kan akan saling ya. Jadi rekomendasi ini juga kan pasti berdasar dari kajian gitu ya. Sehingga tim ini pastinya akan kolaborasi dan itu tadi kenapa semua anggota tim ini itu harus benar-benar independen gitu ya, objektif dan ya terbuka gitu. Kalau nanti prosesnya ya kita cukup di tahun 2016 dengan proses yang itu kita memantau aja sulit gitu ya. Ini harapannya memang proses dari kajian ini juga terbuka, konsultasi publiknya terbuka gitu. Jadi publik bisa memantau dan nanti bisa mengawal sampai rekomendasi ini dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalkan memang tadi akan ada 2 output misalkan ada pedoman dan nanti rekomendasi revisi atau tidak misalkan, itu saja akan dikawal oleh masyarakat sipil. Tapi lagi-lagi sebenarnya dari masyarakat sipil itu tadi karena problem pokoknya adalah di pasal gitu ya, pasalnya yang harus benar-benar diperbaiki gitu ya. Karena tidak ada pasal yang tadi disebutkan oleh saya itu pun sebenarnya sudah bisa menjerat. Ada KUHP, ada undang-undang pornografi yang sebenarnya itu lebih rigid dibandingkan undang-undang ITE yang saat ini berlaku gitu. Oke, jadi catatan Anda karena tim ini akan bekerja selama 2 bulan ke depan. Tadi Pak Sugeng mengatakan akan membuka selebar-lebarnya pintu diskusi dengan segala macam pihak. Ini juga disampaikan juga oleh Pak Menko Mahfud MD. Harapan dan juga catatan Anda untuk tim kajian ini bagaimana Mas Ade? Ya, harapannya pertama prosesnya itu harus benar-benar terbuka gitu ya, independen dan mengundang pihak stakeholder yang berkepentingan misalkan tadi yang sudah disebutkan Komnas HAM harus dilibatkan bukan hanya sekedar responden, bahkan mungkin bisa dilibatkan lebih jauh karena teks saat ini kan yang bermasalah adalah kebebasan berpendapat. Dan kita memiliki Komnas HAM yang memang fokusnya adalah di hak asasi manusia gitu. Sehingga bukan hanya sekedar responden meminta masukan, tapi harus benar-benar dilibatkan dalam kajian gitu ya dan rekomendasi. Sehingga nuansa soal hak asasi manusianya itu terlihat gitu ya. Bukan hanya sekedar ini praktek hukum yang biasa, tapi juga soal hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Oke, baik, Pak Sugeng, ada banyak harapan dan juga titipan publik Pak terhadap tim yang Anda bawahi ini ke depan agar membuat rekomendasi sesuai yang kemudian diharapkan karena undang-undang ITE ini sudah kerap kali kemudian membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa Pak Anda menyikapi, menanggapi kinerja tim yang akan disoroti oleh banyak pihak, terutama karena undang-undang ITE ini yang tadi sudah kita diskusikan sejak awal, ada pasal-pasal yang dianggap ini adalah pasal karet. Ya. Jadi pertama tadi saya sampaikan, tadi Mas Adi menyampaikan nih Komnas HAM harus dilibatkan. Kalau perlu dari pihak Komnas HAM akan kita tempatkan di awal-awal diskusi bersama tim. 1.
Ini catatannya. Kemudian yang kedua, tim akan mengupdate tahapan yang kami lakukan. Sehingga masyarakat tahu, oh ini loh narasumber yang sudah diundang oleh tim untuk menyampaikan pendapat. Jadi dengan demikian masyarakat akan mengikuti terus perkembangan atau mekanisme kerja yang dilakukan oleh tim yang dibentuk ini. Oke, artinya kita akan melihat Pak beberapa bulan ke depan seperti apa kinerja tim dan pihak-pihak mana yang akan didengarkan. Kita nantikan seperti apa Pak Sugeng dan juga Mas Ade kinerja dari tim kajian yang sudah dibentuk oleh pemerintah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi polemik selama ini bisa menjadi pertimbangan dan ada solusi yang diberikan oleh tim kajian Undang-Undang ITE. Terima kasih banyak Pak Sugeng, Mas Ade, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast.